Hai profesional muda, welcome back to Bicara Tentang. Malam hari ini kita akan bicara tentang toxic boss. Seru ya. Dan malam hari ini saya punya dua teman bicara. Yang satu adalah korban toxic boss. Yang satunya lagi adalah mantan toxic boss. Seru ya, karena dua-duanya ini ternyata pasangan suami istri. Loh, kok bisa? Makanya coba kita ngobrol. Ada Ko Peter, hai Ko. Salam, halo. Dan ada juga Cewina. Hai. Aku pengen tanya sih, mungkin dari kayak teman-teman kan mungkin ada yang ngalamin juga gitu. Apa yang Cewina, ini ceritanya korban, pernah menjadi korban toxic boss gitu kan. Pengen denger sih. Mungkin biar teman-teman juga kenal Cewina ini sekarang pekerjaannya apa ya, dan di perusahaan apa, maksudnya di industri apa gitu. Oke. Jadi saya 20 tahun bekerja di dunia perbankan dan saat ini saya sebagai Chief Personal Banker Soliter di BCA. Oke. Ya. 20 tahun ya Ce ya? Ya. Nah kalau Ko Peter? Saya sih dari tahun 2000 sudah mulai kerja ya. Jadi sekarang ini 23 tahun ya. Dan kebanyakan di industri manufaktur. Manufaktur, Ya. Oke, 23 tahun. Ya. Sekarang ini di PT Polimedia Permata atau produknya dikenal nama Virobuild. Jadi ini produk-produk arsitektural sebenarnya. Jadi banyak berkaitan dengan para arsitek, para desainer gitu kan ya. Gitu. Oke. Nah, aku pengen ngulik nih kisah dunia Koko Cece waktu kerja gitu kan. Cewina waktu itu sekilas pernah cerita bahwa Cece pernah kerja under pressure of a toxic boss gitu kan. Nah, Cece bisa cerita nggak sih Ce, apa yang waktu itu di fase karir yang seperti apa waktu Cece ngadepin itu? Oke. Jadi mungkin kalau cerita dulu gitu ya. Pertama kali saya masuk dalam dunia perbankan itu bukan tujuan saya untuk kerja di perbankan sebenarnya. Tujuan saya dulu tuh jadi ibu rumah tangga. Oh, loh. Mulia sekali kan? Iya. Tapi kemudian nyasar di bank 20 tahun, Ce. Betul. Nah, waktu itu nggak ngerti apa-apa sama sekali. Jadi saya masuk di dalam bank ekonomi waktu itu. Jadi RM yang baru gitu kan ya. Oke. Tapi so far it's okay, nggak ada masalah. Bosnya lumayan masih bisa dipahami. Tapi yang paling parah adalah pada waktu saya ke Jakarta sih sebenarnya. Nah, saya pindah ke Jakarta, pindah bank karena suami juga ke Jakarta seperti itu. Oke. Jadi saya pindah bank karena saya harus ikut suami. Nah, waktu itu memang bosnya agak-agak aneh sih. Bosnya itu perintah, bisa ngata-ngatain. Wow. Nah, itu sih cukup pressure buat saya. Mungkin suami yang tahu. Saya sudah setiap pulang biasanya nangis. Iya. Setiap hari, Ce? Hampir setiap hari. Itu maksudnya bosnya Cece dulu tuh memberikan kata-kata makian personal. Wow. Tapi ya sekali lagi waktu itu sih antara memang nggak dipungkiri waktu itu sih antara mau quit atau bertahan gitu kan ya. Iya. Tapi sih kita berdua mendapatkan misi bahwa ya kita akan bertahan sih sebenarnya. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, baik itu peluang, masalah, demikian juga dengan bos, ataupun rekan kerja yang baik ataupun menjengkelkan, itu nggak kebetulan gitu kan. Jadi pasti itu bentuk karakter saya sih sebenarnya. Jadi saya tahu pastinya satu, saya tidak akan pernah jadi bos yang seperti itu. Oke. Itu Cece dari pertama waktu join ke perusahaan yang baru ini berarti udah ngerasain, dan dari awal itu Cece langsung membuat pernyataan ini, maksudnya pernyataan bahwa ya oke, aku ketemu bos yang seperti ini gitu. Apakah Cece langsung di detik kayak ngerasain punya kayaknya ada nggak benar sama bos ini, Cece langsung memutuskan kayak aku akan mengambil keputusan yang berbeda gitu? Maksudnya yang ini, yang Cece mau melihat bos Cece dari sudut pandang yang berbeda kan gitu. Jadi sebenarnya pada waktu kita masuk dalam dunia pekerjaan gitu kan ya, pasti kan ya teman-teman akan bilang, ya nikmatilah ya, bosmu rada aneh gitu kan pasti ya. Iya. Nah itu saya sudah tahu dari awal sih. Oh, udah ada yang wanti-wanti. Sudah. Oke. Terus Cece sampai bisa sekuat itu tuh karena Cece menetapkan diri dulu gitu. Iya. Karena memang pada waktu kita masuk
kerja gitu kan ya, waktu dari bank pertama ke bank yang kedua ini, kita memang punya misi bahwa sebenarnya kerja itu alangkah baiknya adalah setia sih. Jadi kalau mau cerita dari Bank Ekonomi, waktu saya mau ke Jakarta itu saya sempat mau ngelamar di perusahaan manapun lah. Yeah. Nah, saya tuh pernah interview sama satu perusahaan dan perusahaan itu mengatakan gini, kamu baru 3 tahun kerja sudah mau pindah. Wah, kamu nggak setia. Itu sih betul-betul meremah dalam hati saya. Suami saya tahu waktu itu. Dan mulai saat itu saya sudah memutuskan untuk saya tidak akan pindah kalau memang tidak harus pindah meskipun ada masalah apapun. Wow. Itu sih. Dan Cece bertahan berapa lama di perusahaan itu tuh dengan si bos yang toksik itu? Berapa tahun itu ya? 5 tahun. 5 tahun ya. Dengan atasan yang sama? Enggak sih, jadi gini, 3 tahun saya berada di bawah atasan tersebut, kemudian after itu saya diangkat kan, jadi team leader, memiliki posisi yang sama. Nah di sana loh. Oh jadi akhirnya jadi peers dengan dia. Oke. Wow, tapi 3 tahun di bawah. Betul. Wow. Dan selama 3 tahun itu Cece bertahan dengan mindset nggak apa-apa. Ya. Karena sebenarnya di perusahaan yang pertama saya lebih memiliki rekan kerja yang kurang menyenangkan. Iya. Ya. Nah waktu itu toxic partner gitu. Toxic partner waktu itu. Toxic mulu. Betul. Ketemunya toxic mulu. Tapi pada waktu yang pertama itu saya betul-betul akhirnya berdamai dengan teman ini dan kami jadi teman baik. Dan pada saat saya jadi teman baik, saya dapat pekerjaan di Jakarta. Oke. Jadi saya percaya dari hal itu, saya percaya bahwa pada waktu kita bisa lulus dari suatu masalah yang ada di depan kita, baik itu rekan kerja yang tidak menyenangkan itu ada loh. Iya. Rekan kerja yang ngomong sama kita apa, nanti di depan bos ngomong apa. Yes. Wah itu bener-bener sih. Saya sampai shock, wow. Backstabber. Betul. Dan itu di depan kita loh, Mar. Nah itu pada saat saya bisa bergaul baik, akhirnya bener-bener jadi teman. Saya dipindah. Nah dari situ itu yang saya menjadi pegangan bahwa kedepannya apapun yang saya alami, saya harus berdamai di tempat pekerjaan saya. Istilahnya kita nemuin pattern ya. Betul. Ada pattern. Kita melihat ada pattern. Patternnya apa tuh kok? Ya itu tadi. Yang tadi bilang begitu kamu ngalami masalah tapi kamu bisa berdamai dengan masalah itu Tuhan angkat. Betul. Itu pattern dari Tuhan itu. Kalau kita lihat dalam kehidupan kami ya. Dan itu berlangsung terus. Kalau diterusin cerita lagi nih. next job ya kan. Next job gitu juga. Jadi setelah itu kan yang pertama kan berarti kan lulusnya adalah menghadapi toxic peers gitu kan. Terus Cece lulus dapat pekerjaan baru nih. Terus ketemu toxic boss dong di sini. Terus Cece akhirnya berdamai. Akhirnya ya saya punya satu prinsip bahwa sebenarnya kasihan orang ini. Dia nggak tahu sih. Dia punya kehidupan dan punya kekecewaan dan kepahitan hati yang kita nggak pernah tahu mungkin di keluarganya. Dan akhir daripada 3 tahun tersebut saya tahu ternyata dia memang punya kehidupan yang memang mungkin kepahitan sehingga diluapkannya ke saya gitu. Dia toksik ke Cece doang, maksudnya dia berlaku buruk ke semua. Ini sorry kita bahas toksiknya tuh kayak apa sih yang Cece alami gitu. Jadi mungkin gini, kalau pekerjaan diberikan ke kita gitu kan ya, betul salah kita dimarahin. Betul dimarahin. Betul dimarahin, salah juga dimarahin. Alasannya apa kalau betul dimarahin? Kalau salah dimarahin ditambah makian. Waduh. Begitu. Jadi mentalnya ikutan ya? Iya. Nah tapi jadi mulai saat itu saya punya prinsip nih. Begitu saya mengerjakan segala sesuatu saya catat. Apa yang bos katakan saya catat. Oke. Sehingga pada saat nanti akhir daripada mungkin 2 hari lagi gitu kan pekerjaan selesai. Iya. Nah pada saat bos tersebut bilang ini salah, saya akan katakan pada saat kemarin ini loh yang diminta dengan baik-baik ya. Iya. Nah jadi hari demi hari pun akhirnya bos ini juga mau marahin orang mulai mikir. Jadi ini semacam Cece juga apa ya, bukan self defense nih, tapi kan profesional ya. Betul. Situ yang suruh saya, gitu ya Cece berarti. Betul. Ya. Supaya dia nggak lupa nih. Betul. Tapi bagaimana Cece menyampaikannya tanpa memancing?
kemarahan. Kan kadang ada yang kayak gitu kan. Kalau Pak, sorry ini Bapak kemarin kayak gini. Kamu ya kan ada yang kayak gitu kan. Jadi gini, semua orang kalau lagi marah jangan dibantah, istilahnya gitu. Jadi kita diem, kerjakan apa yang dia mau. Nanti kita akan lihat dia akan kembali lagi ke yang dia mau dari awal. Jadi beberapa dari kita, banyak kan ya, bos itu gini, dari A disuruh ke B. Betul kan? Begitu saya selesaiin B, dia minta ke A lagi gitu kan ya? Iya. Nah, kayak begitu nggak apa-apa, kita kerjain aja. Setelah itu kita bilang, Pak, yakin ya Pak, ini ke B ya Pak. Ini kemarin Bapak bilang ke A loh Pak. Iya. Oh iya nggak apa-apa, ya udah, oke nggak apa-apa, kita kerjain. Nanti kalau dia suruh ke B lagi, kita akan bilang, ini 2 kali ganti loh Pak. Datanya ini loh Pak. Nah seperti itu. Jadi ngomongnya sambil ketawa, sambil bicara kayak temen. Lo yakin ini ganti lagi? Nah seperti itu sebenarnya nantinya. Dan dia waktu Cece ngomong kayak gitu meremind dia tidak terpancing. Udah kerjaan aja, misalnya gitu kan. Jadi gini, pasti awal-awal ada. Makian binatang juga muncul karena hal itu pasti. Tapi ya kita percaya bahwa lama-kelamaan dia pun tahu kok sebenarnya siapa sih stafnya dia yang bisa diandalkan. Nah, pada saat kita menemukan seorang bos yang seperti ini, kita harus menjadi staf yang bisa diandalkan. Walaupun bosnya begitu. Betul. Dan masih ada Tuhan, jangan lupa. Dan masih ada Tuhan. Dibelain dong, pasti, gak usah khawatir. Pembelaan seperti apa yang waktu itu pernah Cece rasain? Maksudnya waktu itu Cece kan nerima nih berarti kan? Dan tetap ngikutin maunya bos apa sih gitu kan. Cece pernah ngerasain, ingat gak sih pembelaan Tuhan tuh bentuknya seperti apa? Nah pada saat dibutuhkan seorang tim leader lagi gitu kan ya, maka gak tahu gimana pimpinan itu bisa dapetin nama saya. Jadi gini, Tuhan itu akan bekerja di mana kita gak pernah tahu kapan Tuhan akan angkat kita dan mengatakan kita sudah selesai. Kita punya pemikiran yang sama bahwa gini, pada saat kita dari kelas 1 SD ke kelas 2 SD ke kelas 3 SD gitu ya, dari satu level ke level yang lain dalam sekolah, yang kerjaan kita hanya mengerjakan ujian. Setelah selesai hasil ujian, kita akan dinaikin kelas kan? Betul. Terus pada saat kita selesai ujian, yang bingung naikin kelas kita siapa? Guru kita. Gurunya, kan? Iya. Bukan kita kan? Bukan. Di dalam dunia juga kayak begitu. Pada saat kita sudah lulus dalam satu level, maka Tuhanlah yang akan bingung mengangkat kita ke level yang lebih baik. Begitu. Oke. Tapi yang tahu cuma Tuhan. Waktunya kapan nggak tahu. Kita nggak bisa maksa. All that we can do kita cuma jalanin aja. Kita maafkan, kita kita yang tiap hari. Ya, suami saya yang setiap hari mengingatkan. Jadi ininya ya, tempat penampungan. Iya. Keluh kesah. Iya. Lo anak saya aja ya sampai bilang, waktu anak saya yang pertama waktu kan masih kecil, ini mana mah yang namanya ini, tak tembak aja. Lihat mamanya nangis tiap hari. Betul. Tapi gimana ya, maksudnya berarti kan yang Cece alamin itu kan berat, betul ya, maksudnya sampai nangis tiap hari itu kan pasti berat sekali gitu. Terus apa yang memotivasi, bagaimana memotivasi diri? Oke, Cici kan tahu nih, oke prinsipnya tahu, ya udah biar Tuhan yang atur, percaya sama Tuhan yang bekerja dalam hidup Cece. Tapi memotivasi diri setiap harinya tuh gimana, Ce? Aku ngebayanginnya tuh piye tuh, tiap hari kan tanggung jawab dan beban. Ya. Tanggung jawab dan beban. Betul. Terhadap keluarga. Jadi Cece berpikir kayak udah aku lakukan ini demi keluarga. Iya. Jadi salah satunya kan kita berdua di perantauan sebenarnya. Iya. Ya kan ya, kita juga nggak punya banyak backup di Jakarta. Jadi betul-betul ya berdiri di atas kaki sendiri itu harus. Masih ada cicilan KPR. Penting itu ternyata. Iya. Makanya cicilan KPR itu kalau memang harus ada. Karena itu adalah salah satu yang memotivasi kita untuk pindah tuh mikir. Dan membuat kita survive. Betul. Demi bayar cicilan. Bukan cicilan yang enggak kan ya. Cicilan rumah oke lah.
Oke. Jadi ternyata itu profesional muda. Resepnya lo punya cicilan KPR. Oke. Jadi tiap pagi tuh Cece mengingatkan ya udah ini saya lakukan demi keluarga. Udah itu yang bikin Cece bertahan. Pernah feel demotivated gak sih? Every day. Every day. Bangun tidur kayak orang takut pergi ya. Iya. Bangun tidur bisa ketakutan, bisa apa, mau masuk kerja saya tahu sih. Ini aku ingin drilling sih. Kalau itu kan kalau orang udah feel demotivated, mau kerja sepenuh hati, apalagi Cici kan bilang kan, bosnya mau apa dikasih, jadi orang yang diandalkan. Gimana masih bisa mikir apa yang bisa dilakukan untuk pekerjaan yang lebih baik, apalagi memberi lebih daripada sampai Cece bisa dipromot, pasti kan Cece memberi lebih kan. Bagaimana bisa tetap mikir jernih gitu Ce? Pada saat nggak bisa mikir jernih, pada saat kadang-kadang saya dimarahin, saya tuh pergi toilet, nangis dan berdoa di sana. Ya. Itu benar loh. Mau percaya nggak percaya. Jadi saya juga punya agenda. Jadi semua itu saya tulis dalam agenda. Bahkan sampai rekan kerja saya bilang ini, win-win. Kelihatannya dompetmu hilang lebih nggak apa-apa ya daripada buku ini hilang. Karena buku itu yang mencatat setiap yang saya kerjakan. Karena bos yang seperti ini kadang-kadang mencari-cari. Jadi setiap hari saya mengerjakan apapun saya catat. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Ini suami saya yang tahu. Oh, jadi bukunya terbiasa banyak ya? Nih, bukunya banyak nih. Oh, buku dari perusahaan ini, buku dari perusahaan ini. Wah. Keren itu. Iya. Jadi konsisten ya. Ya. Karena banyak kali dari kita tuh konsisten cuma di awal. Konsisten, setia, sabar, itu pasti membuahkan hasil kok. Ya. Oke, berarti ini sebenarnya catatan penting banget sih. Maksudnya Cece ketika menghadapi toxic boss, apalagi yang suka cari gara-gara padahal nggak ada apa-apa, berarti kita pun harus punya semacam protection. Betul. Jadi itu bukan untuk membalas siapapun ya, bukan. Tapi saya berada pada titik sampai takut kalau seandainya tiba-tiba saya dipecat. Saya masih punya bukti yang membuktikan bahwa setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 saya mengerjakan hal ini. Oh, oke. Karena kan namanya karyawan ya. Iya. Gimana bos kalau bilang A, B ya kita juga bisa anytime gitu kan, di-cut gitu kan. Betul. Apalagi di dunia perbankan yang saya di dunia sales, begitu nggak ada omset gitu kan ya. Nah pada saat kita nggak ada omset pun itu kita harus tahu bahwa kita mengerjakan segala sesuatu. Oke. Karena namanya dunia sales itu kan nggak selalu naik gitu kan ya, ada naik dan turun. Betul. Nah pada saat turun pun kita harus punya bukti bahwa apa sih yang harus kita kerjakan gitu kan. Itu. Oke. Itu penting ya. Ya kadang orang males kan. Kayak buat apa? Gitu. Oke. Ya itu pelajaran berharga banget sih. Terus dari Cece yang ngadepin itu kan 3 tahun kan. Di titik mana sih Cece mulai legowo? Tadi kan Cece bilang kan, ya udah aku legowo aja. Dan tahu-tahu nggak terasa dapat promosi. Berarti yang promosin bukan si atasan langsung Cece ini dong? Ya. Berarti kan ada orang lain yang melihat performa kerja Cece. Di atasnya. Di atasnya. Betul. Apa yang terjadi? Aku penasaran sih. Maksudnya shifting apa tuh Ce yang bikin Cece tahu kayaknya aku udah bisa berdamai deh dengan situasi ini, dengan si dia gitu. Nah jadi gini, memang pada saat pertama-tama kita menghadapi bos yang seperti ini, kita tuh kan bingung. Ini saya harus ngelakuin apa ya? Jadi pasang kuda-kudanya pun bingung. Ini pasang kuda-kuda hadap kiri atau hadap kanan gitu kan sebenarnya. Iya. Nah kalau seperti ini memang saya jujur mungkin after 2 years kali ya. 2 tahun ya. 2 Jadi tahun. bekerja di dalam dunia pekerjaan itu kalau kita bilang 1 tahun, 2 tahun itu terus kita bilang saya nggak cocok, itu salah. Seseorang bisa beradaptasi dengan baik itu kalau dia after 2 years. 2 tahun. Setelah 2 tahun kamu akan melihat kamu tuh cocok apa enggak setelah 2 tahun. Wah harus bertahan 2 tahun harus. dulu. Oke. Karena setelah 2 tahun dan kamu nggak cocok, nah itu mungkin. Tapi saya yakin kok setelah 2 tahun kamu akan mendapatkan ritmenya. Ya. Oke. Jadi 2 tahun itu sebenarnya memberikan waktu buat diri sendiri adaptasi dong. Betul. Sebenarnya. Iya. Oke. Soalnya kalau kurang dari itu kita nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Masih belum tahu apa-apa. Belum dapat. Iya kan. Iya. Bahkan kalau ada orang yang lebih lambat bisa 3 atau 4 tahun baru bisa tahu gitu kan ya ritmenya kan. Oke.
Iya, benar juga sih. Jadi ibaratnya ini mungkin kayak 10.000 jamnya lah ya. Yeah. Betul. Iya. Oke. Terus di saat itu berarti Cece sudah lebih menguasai pekerjaan. Betul. Terus tahu selaknya dong ngadepin bos gimana gitu ya. Betul. Jadi kalau dia lagi marah, saya pun masih bisa diem. Dan sebentar lagi saya bisa ajak ngomong dia dan ajak bercanda. Kan sudah tahu selanya. Sudah Luar tahu dia biasa. marahnya berapa menit sampai Luar biasa sih. jadi tahu habitnya dia. tahu. Unik loh, Ce. Jadi sebelum dia marah, saya sudah tahu apa yang harus saya bawa, saya kerjain. Antisipasi, bisa Udah antisipasi. Iya itu maksudnya orang lain kan kayak penting amat, perusahaan bukan perusahaan gue. Betul. Iya, orang lain akan pilih cara tercepat adalah quit, resign. Dan bahkan ya beberapa dari bos-bos saya yang seperti ini sekarang tuh mereka nggak ada di dunia perbankan loh. Oh. Jadi Ya. sekarang saya melihat hal lain bahwa mereka memang ada di dunia perbankan. Iya. Mungkin untuk membentuk saya juga menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dulu saya memang orangnya mungkin Iya, juga iya. karena belum tentu selalu bos yang salah gitu kan. Mungkin kita juga sebagai karyawan juga mungkin males. Mungkin kita juga belum maksimal, kerjaan segala sesuatu juga belum sempurna. Iya. Jadi memang mereka hadir di dalam kehidupan kita untuk bentuk kita. Wah, ini point of view-nya menarik banget sih. Cece bisa melihat toxic boss itu bukan sebagai hambatan, tapi Cece melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan dia ada untuk membentuk saya. Betul. Gitu. Dan orang-orang ini sudah nggak ada loh di perbankan. Cece yang Semua. survive 20 tahun malahan. Yeay 20 tahun anniversary. Oke. Nah ini aku pengen nih shifting ke co-veter gitu kan. Ya, karena ini dulu dia. ceritanya kan co-veter pernah cerita kan. Pernah jadi pelakunya nih gitu Pernah jadi kan. pelakunya. Nah kalau tadi Cewina bilang jangan-jangan nggak sadar gitu. Pengen tahu sih dari sudut pandang co-veter yang dulu sebagai atasan gitu kan. Bisa dibenarkan gak sih tindakan seorang atasan? Maksudnya apa ya? Apa yang ada dalam pikiran Koko saat itu? Misalnya, ini kan Koko Peter pasti sadarnya belakangan dong ya nggak sih? Ya. Bahwa apa yang Koko lakukan itu salah gitu. Nah, tapi waktu itu apa sih yang ada di dalam pikiran Ko Peter gitu? Pengen tahu sih. Ini kan siapa tahu bisa mewakilkan, Cie. Apa yang ada di dalam pikiran, Cie? Jadi kalau kita boleh bilang toxic boss itu ada bermacam-macam ya, ada beberapa tipe-tipenya. Ada yang annoying, ada yang micromanagement, ya kan ya. Micromanagement itu kan annoying sekali kan, hal kecil-kecil diurusin gitu kan. Betul. Ya. Jadi bos mending mikir hal yang gede aja, kita yang mikir hal kecil ya, tapi dia turun ke bawah gitu. Iya. Ada yang maki-maki itu tadi ya kan, memang orangnya agak sedeng gitu kan. Punya masalah jadi semua orang disikat gitu kan, nggak peduli benar atau salah. Iya. Ada lagi yang pushy, hard push. Saya tergolong yang terakhir. Saya sih nggak maki-maki orang, saya juga nggak annoying atau micromanagement, malah saya orangnya makro banget. Cuma kalau ada kerjaan saya akan push sampai selesai. Lu bisa nggak bisa saya push sampai selesai. Kalau lu nggak bisa saya yang kerjain. Waduh. Iya. Orangnya pasti sungkan banget tuh. Nah, saya ambil sungkannya, saya ambil malunya dia. Oh. Nah, itu yang nggak bisa diterima juga sama banyak orang gitu kan ya. Jadi saya bilang saya tim player padahal saya bukan tim player sebenarnya. Jadi waktu itu betul-betul saya individual. Kalau saya mau kerja saya kerja sampai selesai. Maka dari itu saya kan pernah cerita waktu itu saking ya itu kan dicap arogan ya karena bisa ngerjain sendiri ya kan ya. Ya. Waktu itu kan sempat saya di 2015 kan saya di cut ya kan ya. Itu bukan gara-gara prestasi karena saya sangat berprestasi tapi karena arogansi. Nggak bisa diatur udah. Oh, perusahaan bisa memberhentikan karena Karena saya nggak bisa diatur. personal dong kalau itu behavior. Karena saya bukan tim player, nggak ada yang bisa kontrol saya sudah. Jadi saya kayak independen jalan sendiri gitu. Waduh ya owner nggak mau juga kan. Oh, iya kan. Iya. Jadi sebenarnya sadar apa nggak sadar sih, karena itu bawaan. Saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Oh, jadi saya benar kok. Ya kan ya. Ya. Jadi perusahaan ini maju karena saya. Ya kan ya. Jadi hard push tuh harus. Kalau kita jadi atasan itu kita harus hard. Kita harus push yang benar karena kalau enggak ya kita nggak akan jadi atasan. Atasan itu salah satu tugasnya adalah nge-push. Iya kan? Iya, Kalau iya. kita jadi atasan kita nggak pernah nge-push kan lucu.
nggak jalan semua kan kita juga nggak tahu bawaan kita tuh ada yang males, ada yang kerjanya nggak bener ya. Tugas kita sebagai atasan adalah membenarkan, ya kan ya. Cuma waktu itu kecampuran dengan arogansi. Nah, itu yang salah di sana. Begitu arogan, kita akan jadi jahat istilahnya, ya kan ya. Bisa jadi jahat, bisa jadi musuhin atau ngekat orang seenaknya sendiri gitu kan ya. Terus kerjaan anak buah diobrak-abrik, pada deadline diobrak-abrik, kerjaan dari awal tuh pernah, ya kan ya. Itu yang and I don't care at that time. Saya enggak care. Pokoknya lu salah ya lu salah. Nah itu aku penasaran sih. Ini kan kalau Koko kan tidak sadarkan melakukan itu, tapi kan pasti ada motivasinya tuh. Intentionnya kenapa Koko harus merasa harus nge-push orang abis-abisan gitu kan, untuk dia bisa kasih result, kasih hasil gitu kan. Apa sih kok intentionnya gitu? Kita pengen paham nih. Supaya saya sukses dong. Iya dong. Supaya saya dipandang oleh bos saya sukses. Itu intentionnya. Nah itu yang kecampuran sama arogansinya di sana. Oh jadi tidak berpikir secara keseluruhan perusahaan, tapi saya yang harus tampil. Jadi baliknya itu ke self-center dong. Itu bukan purpose-nya, tujuannya bukan untuk tim nih. No, self-center. 100%. Oke. Dan itu yang menimbulkan banyak damage di dalam keluarga juga sih. Self-center. Ya kan? Apa tuh kok maksudnya dampak? Berarti ini kan isunya berarti kan tidak cuma di dunia kerja, berarti kan relationship dengan orang lain juga gitu. Iya. Ya karena saya merasa bahwa dulu saya pernah diomongin sama, dan itu masih benar ya sebenarnya. Sebelum umur 30 kamu harus jadi manajer. Before 30. Wih, betul, setuju saya. Kamu harus jadi manajer gitu. Kalau lewat dari itu hilang sudah kesempatanmu jadi manajer. Nah itu yang saya kejar, tapi kebablasan gitu loh. Ini jos terus. Karena terlalu kejar gitu. Kejar terus. At all cost. Ya, at all cost. Saya udah pernah pulang loh. Hah? Iya, Sabtu Minggu saya kerja. Sabtu Minggu kerja karena waktu itu saya pegang PR and promotion, marketing Indonesia gitu kan ya. 400 event setahun, padahal setahun 365 hari kan. 400 event setahun. Sehari bisa 2 event. Luar biasa. Hitung aja, ya kan ya, susah kan? Iya. Ya itu tadi, keluarga nggak pernah dilihat apa segala macam. Jadi ya demi untuk itu nge-push itu tadi gitu loh, self-center kan? Iya. Jadi pokoknya semuanya di mata Kopeter saat itu seperti sapi perah. Pokoknya harus ada menghasilkan susu. Yes. Waktu nanganin event ya, itu kan pasang material promo gitu kan ya, sama kayak tahu bulumbul banner-banner di jalan gitu kan ya. Masang selesai jam 3 pagi, report dia ya kan ya. Saya ada di kota lain waktu sama-sama dengan tim. Jam 3 pagi report, Pak ini sudah dipasang. Oke, saya lihat salah ganti. Duh jam 3 Pak, eventnya jam 5. Nggak peduli, ganti. Coba jam 3 pagi, jam 5 event loh. Nggak mungkin toh, nggak peduli saya, ganti. Terus beneran diganti sama anak buah? Ganti. Terus habis itu orangnya sakit hati. Kepahitan. Bener kepahitan. Tapi Kopeter tahu orangnya kepahitan. Saya don't care. You don't care? I don't care. Sampai dulu diomongin magic finger. Ini magic finger. Wow. You have to do that. Bener. Terus aku penasaran dengan apa standar yang harus dipenuhi oleh setiap anak buahnya Kopeter waktu itu gitu kan. Di mata Kopeter apa sih yang bisa, staff yang kayak gimana yang bisa menyenangkan hati dan fulfill syaratnya Kopeter untuk tidak memberikan magic finger itu ke anak buah? Iya, harus sesuai dengan maunya saya. Tapi untungnya yang saya instruksikan itu clear. Saya enggak pernah kasih instruksi yang membingungkan, enggak, clear. Saya mau ini gitu kan ya. Udah, kalau lu salah ya lu ngulang. Oke. Enggak sulit sebenarnya. Sebenarnya. Cuma ya itu arogansi itu tadi. Iya. Gitu ini tadi. Ibaratnya kalau ceweknya ini kan ada sisi illogicalnya, di mana kayak si bos ini bisa apa aja, salah nggak salah bisa kena marah. Kalau Kopeter ini masih derajat yang lebih baik. Soalnya standarnya jelas, maunya apa gitu kan. Tapi bagi yang mengalami gak baik sama sekali. Iya. Karena merasa sampai di push habis-habisan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya anak buahnya positif, sebenarnya malah bisa berkembang di bawah Kopeter kalau dia kuat mentalnya. Iya.
Iya. Karena kan dia jadi bisa lihat kan standar Kopeter kan pasti tinggi tuh. Iya. Dan kalau dia achieve itu berarti kan tanpa sadar dia itu sudah naik levelnya kan sebenarnya kan. Iya, lulusannya bagus semua kok. Berkarya semua kok. Iya. Cuma ya plus sakit hati. Iya, ibaratnya ya ini Cewina gitu kan. Iya. Hasilnya seperti Cewina. Iya. Cuma saya tidak membenarkan loh, itu juga nggak benar. Kasihan sebenarnya. Ya setelah saya bertobat baru saya ngerti gitu loh. Nggak baik kayak gitu itu. Karena itu damaging juga bagi mereka dan keluarga mereka gitu loh. Waktu saya bertobat itu saya kan ketemu mantan anak buah saya kan. Iya. Itu saya tarik jadi staf saya di tempat saya yang sekarang. Kok mau? Justru itu dia kaget. Iya. Sampai dia cerita sama istrinya bingung. Ini Pak Peter yang dulu kan, yang lu benci banget kan. Lu sekarang kok jadi gini loh, saya bingung. Oh iya dah. Lu kamu sempat benci banget sama saya? Iya Pak. Oh nggak sadar. Saya nggak sadar kalau dia benci sama saya kan, betul kan? Nggak sadar. Betul. Seorang toksik itu nggak sadar. Kalau dirinya toksik bukan itu ya menetralkan, membenarkan ya. Cuma itu pasti didorong oleh sesuatu sampai dia melakukan hal seperti itu. Pasti. Pasti. Oke. Terus aku kenapa anak buahnya mau kerja lagi sama Kopeter? Berarti dia udah melihat perubahan dong waktu itu? Enggak, waktu itu. Kok mau? Saya yang nyari dia tiba-tiba. Saya butuh orang gitu kan. Tak tanya, oh iya ini saya lihat dia kerjanya bagus dulu. Saya telepon dia kan, lu masih kerja di sini kayak gini-gini. Boleh Pak, coba Pak, interview apa segala macam. Nah sama interview, terus kemudian saya kerja sama saya, ya mungkin dia juga terpaksa ya. Dia udah mau keluar dari pekerjaan yang lama gitu kan. Terus waktu masuk di sini, kok enak, kok lain dia. Kok jadi orang yang perhatian, apa segala macam. Dulu kan don't care, pokoknya kerja ya kan dia. Nah ini kan mulai merhatiin keluarganya dia, ngobrol, tanya-tanya, ya kan dia di Jakarta saya cariin kos, ya gitu. Itu kan nggak pernah saya lakukan sebelumnya, ya kan. Cariin kos, ada obat, dia sakit tak kasih obat, bahkan saya tarik untuk, yuk kamu punya CG enggak, yuk ikut CG. Saya bilang rumahmu di mana, dicariin, saya cariin, gitu kan dia. Dia cerita sama istrinya bingung kok, loh. Iya sih. Orang yang sama apa bukan? Orang sama atau bukan gitu kan, ya kan ya. Jadi ya, sekarang jadi baik sama saya meskipun dari tempat saya sudah keluar lagi dia, nggak apa-apa, no problem at all. Tapi jadi baik, suka WA-an, sharing, jadi lain gitu kan ya. Iya. Ya, kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Doanya istri juga. Iya. Apa yang mengubah Kopeter pandangan? Apa yang mengubah Kopeter sehingga akhirnya sadar gitu, aku perlu meninggalkan nih. Oh gampang, dibanting sama Tuhan. Dibanting. Ngeri. Very simple, yes. To all toxic boss yang mendengarkan ini, hati-hati. Waduh. Beneran. Saya tidak sadar sampai saya dibanting jatuh sama Tuhan. Yaitu di-cut. Saya bingung. Akhir 2014 itu ya. Ya akhir 2014. Atasan saya manggil tiba-tiba Desember itu. Di perusahaan yang kok bela-belain ya ibaratnya kan ya walaupun you do it for yourself tapi kan resultnya ke perusahaan kan. Yes. Wah Pit lu masuk kotak. Waduh langsung gelap langsung bus. Wow. Dan saya diberi waktu sekian bulan untuk cari-cari gitu kan ya. Resign. Waduh gelap itu. Nah, dari sana mulai berpikir macam-macam. Why. Istri cerita kenapa kamu ya mulai dibukain semua. Ternyata kamu gini. Oh jadi Kopeter mendengarkan masukan terutama dari Cewina. Iya. Kalau enggak itu ya enggak denger ya. Kalau belum dibanting ya enggak didengerin. Jadi sebelum ada kejadian itu Cewina ngomong apa mental jadi. Oh mental. Udah diem aja deh. Oke. Jadi saya kerja aja dah. Ya. Dan itu betul-betul dibalik beneran sama Tuhan. Betul. Oke, itu kan momen dimana akhirnya pride, pride-nya Kopeter ditaklukkan sama Tuhan lewat kejadian ini. Tapi kan ketika Kopeter punya pekerjaan kembali gitu kan, belum, kadang kan maksudnya belum tentu orang menyadari kan, dia ada yang perlu dirubah gitu. Apa yang bikin Kopeter tahu bahwa ada yang harus dirubah gitu? Kenapa dengan menyadari pride-nya perlu ditaklukkan, terus apa yang Kopeter lakukan berubah gitu? Iya, ya itu tadi atasan saya bilang karena kamu sudah tidak bisa diatur. Saya langsung introspeksi kan. Oke. Kenapa saya tidak bisa diatur ya? Saya introspeksi. Ya puji Tuhan kan
kita ini orang Kristen kan ya, ada Roh Kudus kan ya lah. Mulai itu Roh Kudus khotbah terus tiap hari. Iya kan, ya terus selama beberapa bulan itu kan saya jadi kurus, jadi ganteng. Stres. Ya bangun jam 3 pagi, sujud, berdoa, puasa terus selama sekian bulan udah. Wow. Iya, itu udah masa-masa tergelap itu, udah di bawah beneran udah. Dan dan bagaimana itu mengubah attitude Kopeter terhadap tim yang Kopeter punya di perusahaan yang baru itu? Karena saya mulai dari bawah di perusahaan yang baru itu. Tanpa punya staff. Betul-betul nggak kenal siapa-siapa, industri yang baru, yang beda, sama-sama manufaktur tapi beda sekali. Dan itu betul-betul dari bawah ya kan ya, nggak punya staff, jalan sendiri ya kan ya. Dulu kan ada supir ada apa, ini jalan sendiri, angkat-angkat barang sendiri. Jadi itu this is very membuat orang humble banget gitu loh. Itu memang diizinkan Tuhan sih. Okay. Sampai beberapa rekanan yang saya kenal apa segala macam itu bingung loh. Kamu kok gini PT ya? Gak apa-apa. Di sana berusaha untuk thank you sama Tuhan. Karena masih punya pekerjaan. Ya pas terima kerjaannya itu kan dapatnya kan juga ajaib kan waktu itu juga kan ya. Apa tuh kok ajaibnya gimana? Waktu saya diberi kesempatan untuk cari kerjaan itu kan saya telepon semua kolega saya. Waktu jabatan kan sudah tinggi, wah perusahaan-perusahaan besar nggak ada yang kasih. Padahal itu yang saya harapkan kan nggak ada yang kasih. Wah, ternyata sama sekali nggak ada yang terima. Sama sekali. Nah, ternyata akhirnya saya masih ingat jam 2 siang waktu itu bulan apa lupa, April kalau saya tidak salah itu kan ya. Saya terima ada suara Roh Kudus bilang ambil kartu nama itu gitu kan. Saya cari kartu nama ini siapa? Oh ada nama orang ini, telepon dia. Itu udah setahun yang lalu pada waktu saya masih jaya-jayanya ya gitu kan. Iya. Saya telepon, Pak saya nyariin Bapak sudah lama, dia bilang gitu. Lu ada apa? Makan siang Pak. Wah ayo makan siang kok ya. Iya. Ketemuan dalam waktu hanya 5 menit dia bilang kasih CV-nya ke saya. Kaget saya. Duh kok tidak apa-apa kasih saya. Wow. In just 5 minutes. Cool, masuk. Wow. Itu kan kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu loh. Iya kan ya? Iya, pintunya terbuka. Iya. Tapi setelah bertobat puasa ya kok. Iya. Tapi yang luar biasa itu kita melihat ada pattern di balik itu bahwa ternyata setahun yang lalu tuh Tuhan sudah tahu bahwa saya akan dikeluarkan. Karena itu saya kenal sama orang ini setahun yang lalu. Kalau enggak gitu kan, jadi ada benangnya, ada sulamannya Tuhan gitu loh, yang kita tuh nggak pernah tahu. Yang kayak Wina tadi juga bilang ada patternnya gitu kan ya. Itu yang kita harus sadar sebagai orang Kristen. Bahwa kamu tuh nggak sendiri, ada Tuhan yang bisa didik kita, yang membimbing kita, yang apapun gitu loh, karena Dia Bapa kan. Iya. Itu loh. Luar biasa ya Tuhan ya. Iya. Dia tahu kesalahan yang akan kita buat. Iya. Dan semuanya itu ujung-ujungnya karakter kan sebenarnya. Pekerjaan, berkat segala macam itu tidak penting bagi Tuhan. Karakter itu yang penting. Kita dijatuhin, diapain itu membentuk karakter kita sebenarnya. Kalau karaktermu udah lulus ya kamu dikasih. Iya kan. Terus setelah Kopeter mengalami semua ini, terus kemudian kan dia angkat, jadi punya tim lagi. Apa yang berubah kok ketika Koko manage tim? Saya belajar dari istri saya sebenarnya. Jadi kalau dia manage tim, karena dia tahu rasanya ditoksikin sama bos. Dia lebih manusiawi kalau sama orang lain. Saya sekarang manusia. Dulu bukan manusia sih. Sekarang saya manusia. Saya kalau ngobrol sama staff sama apa, ya kerjaan ya. Tapi saya lebih mengenal keluarganya. Ya apa anakmu, ya kan ya. Gimana istrimu atau apa. Kamu enggak pulang dah kalau apa. Kalau mereka sakit saya jenguk. Ya kan ya. Kita kasih sesuatu, bawain oleh apa. Jadi lebih manusia. Karena kita sebenarnya kan diperlakukan seperti itu kan sebenarnya, enggak semena-mena gitu loh. Betul, enggak cuma purely pekerjaan gitu. Jadi kan. Jadi dikenal pribadinya juga. Iya. Jadi kalau apa istilahnya Wina ya, dapetin hatinya. Kerjaan itu jalan sendiri kok, betul ya Nan ya? Iya. Saya belajar dari dia malahan. Iya. Dapetin hatinya tuh untuk dapetin hatinya stafmu. Betul. Maka kerjaan mereka kan beres sendiri. Tanpa bingung. Kita suruh sebenarnya. Dia pasti akan backup kita. Oke. Kalau dia ada salah backupan. Backup. Bela. Karena kita atasan, kita maju, kita cover mereka. Iya kan ya? Nanti marahinnya di belakang aja. Iya. Di depan kita semua. Sebagai pimpinan ya. Seharusnya seperti itu. Jadi apapun kesalahan dari anak buah kita akan backup.
tapi di belakang kita akan jewer. Iya, kita tegur. Empat mata. Sehingga anak-anak itu pun berani berkreasi. Dia tahu salah benar, selama niat saya benar, bos pasti backup. Karena pada nanti saat kita diskusi empat mata, dia akan ngomong, maksud saya itu ini loh Bu. Oke. Dari situ biasanya saya pun marahnya lebih netral kan. Jadi kita tahu, oh kamu punya pemikiran yang seperti ini. Dan sometimes pemikiran seperti inilah yang akan menjadi ide baru sebenarnya nantinya. Oke. Nah gitu. Karena sebenarnya dapetin hatinya itu betul-betul kita bisa tahu bahwa yuk kita kerja sama-sama. Ini kita kerja untuk kembangin perusahaan bersama. Kamu juga akan di sini menyenangkan. Ya. Pekerjaan menyenangkan. Ya udah semuanya selesai. Lebih baik seperti itu sih sebenarnya. Ya. Ada satu garis bawah yang saya pakai juga di pengembalaan di tempat saya ada kan ya, bagi coach apa. Cobalah untuk ngomong adalah penting untuk ngomong hal yang tidak penting. Adalah penting untuk ngomongin hal nggak penting. Ya, itu kuncinya. Jadi yang ibaratnya nggak penting quote unquote ini adalah yang tadi itu tentang keluarganya. Dia lagi ngalamin apa secara pribadi. Iya. Oke. Ngobrol-ngobrol aja. Dan seberapa sering Ko Peter ngobrol seperti itu? Sering. Kalau di kantor, kalau pas meeting ya meeting. Di luar itu ya udah ngobrol yang lain. Gimana anakmu yang 2 tahun udah bisa apa aja gitu. Oh bisa gini Pak. Wah seneng tau. Terus ngobrol gitu kan ya. Gimana kemarin mamamu udah sembuh belum? Jadi saya tahu keluarga mereka. Oh. Saya open dulu ya kan ya. Saya punya anak gini, anak saya gini. Wah mereka dengerin. Terus kemudian mereka akan open. Mereka cerita. Iya Pak gini ternyata. Wah dia cerita sampai panjang banget waktu saya barengan. Visit kemana. Dia cerita dari A sampai Z gitu kan. Waduh saya gak perlu kayaknya diceritain ini terlalu pribadi. Tapi dia cerita. Orang kalau bisa cerita kan berarti dia masih nyaman dengan kita kan. Tapi aku penasaran sih karena ini aku pernah kebahas nih kok sama salah satu sama aku lupa bahas sama siapa ya, tapi dia posisinya juga sama. Dia adalah seorang pemimpin di perusahaannya. Dia adalah owner bahkan. Iya, jadi posisinya memang secara struktur dia adalah CEO gitu kan. Dia pernah nyampein gini. Awalnya dia sangat ramah gitu dengan staff-staffnya kayak Ko Peter, terbuka, jadi ada cerita. Cuma karena dia ini usianya masih muda dan yang dia hire usianya tidak beda jauh sama dia. Nah dia merasa kalau terlalu dekat kok rasa sungkan itu kan hilang sehingga rasanya tuh kayak kemampuan dia buat nge-push tadi balik lagi ke sisi profesional kan intinya kan kalau kerja ya akhirnya kan harus menghasilkan prestasi gitu kan ada resultnya ada hasilnya gitu. Dia merasa kok kalau terlalu deket sama karyawan tuh bikin kayak mereka tuh rasa sungkan sama kita hilang bukannya jadi tidak respect tapi kayak itu loh yang tadi dimana sebagai atasan itu perlu ada penekanan supaya bisa dijalankan supaya ada resultnya gitu kan itu kok kayaknya jadi hilang ya ada yang pernah ngebahas itu sama saya gitu. Enggak sih. Jadi sebenarnya saya juga belajar dari salah satu bos saya. Jadi pada waktu dalam sedunia perjalanan saya itu ada bos yang tidak menyenangkan, tapi juga saya menemukan bos yang menyenangkan. Jadi dia tuh betul-betul bisa jadi teman, tapi pada saat meeting, pada saat pekerjaan, ya dia betul-betul jadi bos saya. Dan dia betul-betul tegas di sana. Dan di situ saya juga belajar. Jadi pada saat pekerjaan saya akan bilang pekerjaan. Target, nggak capek juga saya akan tanya satu demi satu sampai detail. Tapi keluar dari ruang meeting ini itu pekerjaan. Keluar dari ruang meeting itu berarti kita ya udah kita rekan kerja dan mungkin juga after office hour kita jadi teman. Jadi kita yang harus bisa mengendalikan dan memposisikan diri. Karena kadang-kadang juga karena kita terlalu dekat sehingga pada saat meeting kita nggak berani tegas, nggak boleh. Oh jadi kayak temen. Nggak boleh. Kita harus tetap ya udah semua sama. Dan nanti pada waktu mungkin kan ada juga karyawan yang menyepelekan istilahnya gitu kan ya. Nah, itu kita sebagai teman kita akan bilang, kita teman tapi nanti waktu meeting loh ya kerjaan salah.
Iya, Jadi salah pun tegur. Iya, apalagi kan misalnya kan ada orang kan ya udah nih yang punya perusahaan, dia kan lihat kan temenku kayaknya bisa, dia tarik temen mainnya sendiri untuk kerja. Itu kan kadang kan suka kebablasan kan rasanya kayak temen gitu. Jadi nih yang di hire, maksudnya yang jadi karyawan, dia juga harus tahu diri juga. Benar kan? Iya. Tapi yang jadi pimpinan juga harus berani tega, istilahnya harus berani switch posisi, ganti baju. Jadi gimana pun ini sebenarnya yang ngarahin tetap si pemimpin ini. Oh iya, harus tegas. Karena itu tadi saya bilang bos itu harus bisa nge-push. Harus hard itu enggak salah loh kalau jadi bos. Kalau enggak ya nothing is done. Semua jalan-jalan sendiri, enggak sesuai. Bos harus bisa nge-push, harus hard, harus disiplin, apa segala macam itu nggak boleh hilang. Oh jadi itu nggak salah kok? Nggak salah, tapi jangan toksik gitu aja. Kalau toksik itu kan ditambah yang danda kayak maki-maki, ya, itu terus mulai cari-cari kesalahan itu baru toksik. Tapi kalau selama bosmu itu disiplin, sesuai aturan, nge-push, enggak apa-apa. Itu bos yang baik. Betul. Baik ya. Baik. Kalau saya owner, saya cari orangnya kayak gituan, biar saya bisa santai. Terus aja iya kan. Loh, cari orang kayak gitu susah loh. Iya loh. Sekarang susah loh. Kebanyakan kan mau main-main aja. Sekarang harus cari orang yang konsisten bisa nge-push. Berarti perusahaan dipegangin perusahaan apapun dia bisa jalan karena dia punya mesin sendiri ya Ron ya. Punya mesin sendiri, jadi nggak usah disuruh, dia jalan sendiri, punya inisiatif sendiri atau apa. Saya selalu ngomong sama istri sepakat dan ngobrol sama anak buah saya atau apa, kamu tahu komoditi yang paling mahal sekarang apa, yang bisa buat kamu sukses itu apa? Apa kepandaian, inisiatif. Itu top. Dengan inisiatif kamu bisa sukses kok. Jadi kita selalu punya motto, kalau kamu waktu jadi staff berpikirlah sebagai seorang supervisor. Saat kamu jadi supervisor berpikirlah seperti kamu seorang manajer. Waktu kamu manajer berpikirlah seperti seorang GM. Dan waktu kamu GM berpikirlah seperti seorang direktur. Baru kita akan jadi sukses. Wow. Itu selalu berpikirnya one step lebih tinggi. Dan lakukan pekerjaan mereka. Saya cuma staff kok, ngapain saya berpikir sebagai seorang supervisor? Lu itu jalan supaya pada saat ya itu tadi ya, kamu siap, kamu diangkat jadi supervisor, kamu akan jadi pilihan pertama. Betul. Karena kamu sudah berlaku sebagai seorang supervisor meskipun kamu cuma staff. Atau kalau dibutuhkan posisi manajer, kamu sudah bisa jadi manajer karena sudah melakukan tugas-tugas manajer, iya kan? Meskipun kamu cuma supervisor. Itu kunci sukses loh. Itu inisiatif semuanya. Jadi jangan kayak menyerah gitu. Sama sebagai staff juga jangan hitung-hitungan, istilahnya gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi kita harus perluas kapasitas kita juga, sehingga pada saat nanti perusahaan itu membutuhkan seseorang yang memiliki kapasitas lebih, ya kita lah yang akan dilihat. Iya. Tapi banyak kali kita akan berpikir gaji saya itu cuma sampai jam 3. Banyak loh teman-teman saya bilang banyak, itu. Gaji saya tuh 9 to 5 loh. Betul. Iya. Jadi apalagi kadang-kadang kalau compare gaji, kadang-kadang gajinya mereka gajinya kecil, dia bilang, "Ya kamu lah yang kerja, kan gajimu sampai jam 5. Kalau saya kan gaji saya cuma sampai jam 12 siang doang." Nah, itu enggak boleh. Kita mau gaji berapapun, yaitu yang adalah mangkok kita. Nah, yang kita harus lakukan jangan minta ditambahin dulu isinya. Mangkoknya kita besarin dulu. Betul. Gede maka dulu. Isinya akan ditambahkan. Mangkok itu apa? Kapasitas kita, kemampuan kita, knowledge kita, disiplin kita, kesetiaan kita, itu perbesar. Maka secara otomatis kita akan terus diangkat untuk menuin mangkok yang besar kita. Ini prinsip Alkitab loh, ya kan? Yeah. Janda yang Elisa yang nuangin minyak itu kan, minyak itu berhenti ketika tidak ada lagi buli-bulinya. Betul. Bejananya habis, minyaknya berhenti. Kalau bejananya tidak habis-habis ya minyaknya jalan terus, sama kan. Kapasitasmu dilebarin terus ya, mungkin stretchingnya itu sakit. Stretchingnya itu tidak enak gitu kan ya. Tapi nanti akan ditambahkan oleh Tuhan, diisi penuh. Nah, Tuhan kalau nambahin tidak kira-kira kok. Iya kan. Betul. Tapi kan banyak orang mikirnya kan kayak ini kan ya maksudnya kita ngomongin kebanyakan karyawan jelata nih gitu kan. Mikirnya kan kayak kalau gua kerjanya bagus nih, kerjaan tuh ditambahin terus. Gak apa-apa. Bukan bagian aku. Nah, itu ini kalau kerjanya bener ya, kalau aku kerjain ya, tambahin. Ntar si A, si B, si C, semua kerjaan ditumpuk. Jeritan karyawan jelata tuh biasa gitu kan.
gaji nggak naik-naik. Masih ada Tuhan. Ya itu resepnya. Karena pada saat kita mengerjakan semuanya dan kita itu betul-betul sepenuh hati gitu kan ya. Tuhan kita tuh nanti yang bingung loh. Tuhan kita loh nanti yang marah sama bos kita. Akhirnya Tuhan kita bilang, sudah, kamu memang gak bisa memanfaatkan anak yang bagus. Saya pindah ya. Jangan salah. Tuhan bisa lakukan hal itu. Nah ini saksi hidup jadi pindahin. Walau udah lulus di sini pindah naik lagi, sini naik lagi. Itu. Gitu. Kita bekerja bukan untuk siapa bos kita, tapi kita masih bekerja untuk Tuhan kok. Iya. Karena benar itu, Tuhan tuh bisa memberkati kita lewat apapun. Kalau memang Tuhan merasa sudah ini di kantor ini kapasitasmu sudah tidak bisa diperbesar lagi, kita akan dipindah kok. Oh, jadi bukan kita yang mencari-cari ya? Bukan. Makanya kalau seandainya kita punya prinsip, kita nggak akan pindah kerja kalau memang Tuhan tidak pindahkan kita kerja. Yes. Kalau memang itu betul-betul bukan dari Tuhan, kita nggak akan pindah. Mau kita itu nggak naik gaji 2 tahun, 3 tahun, kita pernah juga ya, nggak naik gaji 3 tahun, it's okay. 3 tahun? Oh iya. 3 tahun. Wow. Biasa aja. Wih deh. Tapi ya mungkin keperluan kita cuma segitu. Iya. Jadi kita yang harus bisa mencukupkan dengan apa yang kita dapat. Karakter, karakter. Semuanya tuh karakter. Jadi yang sebenarnya dikejar nih lewat semua kesulitan itu karakter. Yes. This is just a job. This is not your life. This is just a job. Yes. Ya. Kenapa Tuhan izinkan? Ya, kenapa Tuhan izinkan kita kerja gitu kan ya? Ya karena tempat kerja itu adalah tempat yang paling subur untuk mengembangkan karakter kita. Iya toh. Bukan gereja loh ya. Iya gereja mah baik-baik semua gitu soalnya orang-orangnya. kita paling lama di kerjaan. Iya, benar. Lebih lama mungkin waktunya daripada jam kita tidur ataupun sama keluarga bahkan. Iya. Tuhan paling suka pakai ini untuk ngembangin karaktermu. Betul. Benar. Jadi sebenarnya kalau Koko Cece lihat itu apa yang Koko Cece alami itu sebenarnya cuma pembentukan karakter. Promosi itu datang dari Tuhan. Iya. Gaji naik itu datang dari Tuhan. Betul. Pada titik di mana karakter kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Berkat itu mengejar kita. Yep. Karena sebenarnya Tuhan tuh nggak pelit kok untuk berkati kita. Cuma kamu siap enggak gitu kan ya? Siap Tuhan enggak? hanya menggunakan bos kita untuk memberkati kita, jangan salah loh. ya. Nah itu. Berkati saya datang dari manapun. Dari manapun. Kebanyakan hampir 80% atau 90% ya kerjaan yang kamu terima itu ditelepon orang, ditawarin. Dia pernah Wina pernah cari-cari kan dia. Enggak dapat juga. Pernah ngelamar sana sini, enggak ada yang bisa terima kok. Ya sudah balik lagi, udah stay aja. Tahu-tahu ditelepon. Jadi waktu sama si bos toksik itu sebenarnya Cece juga sudah pernah berusaha untuk keluar. Iya. Betul. Nggak ada yang terima. Nggak ada yang terima. Ada yang terima tapi hati itu nggak damai sejahtera. Iya. Jadi bukan semua tawaran dan pintu terbuka di depan kita tuh harus kita ambil loh. Oh iya, saya pernah itu salah lompat. Oh iya. Jangan sampai salah lompat loh. Salah lompat. Ya, salah lompat. pintunya terbuka kan? Oh terbuka. Kan doa kita biasanya kan iya. Tuhan kalau kehendak Tuhan saya diterima. Iya. Terus diterima. Diterima. Cara untuk membedakan kalau itu how do you know? Ini Tuhan yang buka jalan nih atau bukan? Itu kayaknya episode berikutnya gitu. Oh iya. Lain ini ceritanya ini toxic bos beda. Tapi kalau salah lompat ya pernah ya. Saya pernah salah lompat. Habis itu wah berantakan di sana. Aduh salah lompat nih gitu. Waktu itu. Apa yang terlihat bagus di orang lain belum tentu cocok dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yeah. Jadi kadang-kadang kita akan bilang enak ya jadi kayak dia ya. Jadi apa mungkin finance manager di mana gitu. Yeah. Belum tentu loh posisi itu cocok dengan kita. Belum tentu. Jadi tempat kita yang saat ini adalah tempat yang paling cocok buat kita saat ini. Yang menurut Tuhan. Kita tinggal bilang gitu aja sih. Ya. Kerjakan apa yang di depan kita. Jadi jangan pilih-pilih gitu ya. Ya. Kerjakan apa yang didapat oleh Di depan tanganmu kita. ya kan. Kalau kita bilang gitu kan. Tapi mungkin bisa gak sih dibilang kayak gini, kalau misal bicara tentang resign gitu ya, karena toxic boss gitu. Berhak gak sih, maksudnya bukan berhak ya, boleh gak sih sebenarnya gitu?
nggak apa-apa sih, tapi nanti kamu akan ketemu dengan toxic boss lagi dan kamu harus lulus, itu aja sih. Nanti kalau kamu keluar lagi, kamu akan ketemu lagi. 100% saya percaya hal itu. Jadi intinya harus dihadapi. Dihadapi. Sekali selesai. Saya nggak nemuin toxic boss lagi loh sampai sekarang. Wow. Nggak ada. Bos saya dari terakhir itu sampai sekarang. Yaitu bahkan saya menemukan bos-bos yang bisa membedakan teman dan bos. Oh, ujian tuh sekali lulus sudah. Sekali lulus. Sama. Kita SD cukup sekali kan? Kamu enggak sekali kamu. Hari bisa SD, SMP, pindah lagi kan, ketemu lagi kan, ada lagi. Tapi ada lagi. Beda tipe. Tidak sama. Beda tipe. Yang karakter yang bentuk beda nih. Iya, benar. Beda tipe. Jadi sebenarnya harus diingat adalah kalau selama tempat itu memang memproses kita, maksudnya ini kan berarti kan ceweknya ngerasain masih ada yang sakit tuh di sana. Maksudnya ketika ketemu orang yang kayak gini masih ngerasain sakit, masih ada yang perlu dibereskan di dalam hati ceweknya. Berarti itu sebaiknya jangan pindah dulu. Betul. Jadi gini, kita akan pindah dan itu adalah sesuai kehendak Tuhan kalau semuanya bagus, bahkan kamu merasa ini adalah zona nyaman saya. Di saat itulah dan ada tawaran, mungkin itu adalah waktunya kamu pindah justru. Jadi pada saat kamu kita gak suka dalam suatu pekerjaan, kita jengkel, kita marah, kita sakit hati, sudah gak boleh pindah. Diam adalah jalan yang terbaik. Tapi saat kamu nyaman sekali, nah itu mungkin waktunya kamu hati-hati ya antara promosi datang gitu kan, atau ya udah memang waktunya Tuhan kirim ke tempat belajar yang baru. Lebih bagus lagi. Unik ya. Itu unik ya. Jalannya Tuhan unik. Ini tidak pernah dibayangkan sebelumnya loh. Jarang yang karena orang pasti maunya kan tempat nyaman dong. Betul. Tempat kerja apa semua orang yang tanya? Nyaman. Pada saat di tempat nyaman itu ada tawaran, biasanya orang nggak mau pindah kan? Itu salah. Karena di sana kita tidak akan mendapatkan kelas yang lebih baik. Sama. Pada saat kita dulu SMP, SMA, pada waktu kita sudah deket banget sama temen gitu kan ya. Harus lulus. SMA. Lulus. Nah, gitu. Mau terus di SMP enggak mau. Itu. Sama. Kuliah, waduh enak ya teman-teman kuliah, tapi mau nggak mau kita harus kerja kan? Pindahlah. Karena di mana kamu zona nyaman itu waktunya kita sudah cukup. Karena semua sudah selesai. Kapasitas kita sudah sama. Sudah sesuai, sudah memenuhi, pindahlah justru. Oke, walaupun dengan darah dan air mata, ya udah hadapi saja. Betul. Sampai hati damai. Iya gitu kan? Iya. Terimalah. Terimalah. Oh jadi, salah nggak cuma sampai hati damai, sampai performa kerja juga kan acceptable. Jadi maksudnya hasil pekerjaan kita ini kan nggak boleh cuma hatinya saja yang berdamai kan. Betul. Tapi kan standar pekerjaan kita harus bisa ngikutin standar si bos tadi gitu kan. Iya. Luar biasa. Oke. Jadi kalau dari Cewina, Kopeter ngerasain reward yang kalian dapatkan ketika kalian survive menghadapi proses pembentukan itu, apa rewardnya? Promosi kalau kamu kan? Iya. Promosi. 1 promosi, 2 dikejar berkat. Itu kelihatan. Jadi naik gaji itu udah lewat dari kebayangan pikiran kita. Biasa kan orang kan naik gaji kan 15% gitu kan. Udah nggak mikir ke sana sudah. Jadi kerja itu betul-betul untuk karakter. 1 untuk karakter, 2 untuk Tuhan gitu kan ya. 3 cari jiwa, gimana caranya di sana. Wow. Gimana cara jadi berkat jadi orang lain. Waktu kamu sudah ada di posisi itu kamu udah gak mikir kapan naik gaji, kapan bonusan. Iya itu pastilah ya, tapi itu bukan prioritas gitu loh sudah. Kalau kamu sudah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada gitu kan ya. Tuhan bilang gitu kan. Nah, kalau hartamu itu bukan lagi duit, bukan lagi itu akan lebih ditambahkan sama Tuhan. Hatimu itu mesti ada di tempat yang benar gitu loh. Di mana? Ya di Tuhan gitu loh. After all these years ya kan ya, Tuhan nolongin kamu dari tempat terbawah sampai tempat teratas, lembah air mata, gunung yang tinggi, Tuhan ada di mana-mana. Ya wis gitu loh. Terus sekarang ya mau di mana aja doesn't matter gitu loh. Ya nggak apa-apa sudahan. Betul kan? Karena karakternya sudah terbentuk. Sekarang aja masih dibentuk karakternya, bukan sekarang sudah lulus. Kalau lulus saya udah di surga kan. Ya masih banyak karakter yang mesti, kadang-kadang karakter lama juga resurface kadang-kadang. Iya kan ya.
Tapi ya mengalami itu semua itu kita sudah tahu gitu. Kita jadi tahu gitu bahwa apa yang dicari sebenarnya. Apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kami berdua gitu kan ya. Iya. Wow, ini luar biasa banget sih pelajaran yang aku dapat. Semoga teman-teman Prime juga mendapatkan hal yang sama gitu. Ternyata it's okay ya. It's okay. Untuk bertahan menghadapi suasana kerja yang toksik, bos yang toksik. Nah itu ada kalau di Alkitab yang paling gampang Yusuf kan. Iya. Ya kan. Kapan Yusuf diangkat? Waktu dia accept. Iya. Waktu dia accept bahwa dia tuh ya wis aku udah di penjara ya udah dilupakan apa segala. Waktu dia habis di accept, tahu-tahu Tuhan just kasih mimpi sama Firaun. Dan saya yakin sebelum dia dipanggil oleh Firaun, si Yusuf itu dia sudah dapat. Waktu di dalam penjara, di dalam dungeon itu dia udah dapat. Jadi waktu dia dipanggil oleh Firaun dia bisa cerita. Kemarin gue tahu dan as simple as that. Tuhan mau ngangkat satu hari. Cepet kok. Pada saat kita sudah terima, cepet kok Tuhan angkat itu. Dan prosesnya tuh kayak orang, tiba-tiba sudah di sini gitu loh. Padahal sebelumnya wah lembah air mata. Ya, satu hari itu terasa seperti 1000 tahun ya dulu. Kalau lagi menderita kan gitu kan. Betul. Bangun pagi malas ya ke kantor gitu, waduh rasanya, kantor bisa depresi gitu. Mau ke kantor bisa sampai depresi, nangis. Mau ke kantor loh, bisa sampai seperti itu, takut. Tapi kalau sampai memang betul-betul ada seorang bos yang betul-betul sangat-sangat menjengkelkan dan kamu tidak kuat dan Tuhan tahu kita nggak kuat, Tuhan akan pindahkan kita kok. Itu benar. Jadi sebenarnya karena kekuatan kita kuat nggak kuat itu kadang-kadang kita nggak tahu. Kita pura-puranya kita bilangnya nggak kuat, padahal Tuhan bilang masih kuat. Tapi ada kemungkinan juga mungkin ya ada titik di mana kita betul-betul nggak kuat. Tuhan pasti kasih jalan kok sebenarnya. Yakin aja. Yakin aja. Iya. Kan kita anak Tuhan kan, yakin enggak sih bahwa Tuhan tuh juga ngatur kehidupan yang sampai bukan cuma ada di gereja aja, pelayanan aja bukan, tapi di waktu kita kerja, kehidupan sehari-hari, di kantor apalagi, itu ada Tuhan gitu loh. Oh, jadi apakah kita juga percaya bahwa Tuhan itu juga berdaulat atas si atasan kita, atas karir kita. Betul. Tetesan air mata kita itu Tuhan juga simpen kok sebenarnya. Tuhan juga lihat kok. Lihat. Gitu. Jadi sebenarnya kayak maknanya untuk bilang kayak bekerjalah seperti untuk Tuhan. Iya, itu benar. Jadi kalau kita dimarah kita cuma bilang, aku dimarah lagi loh Tuhan hari ini. Mungkin kita salah, ya udah tak benerin, gitu kan. Tapi kita boleh ngomong kan. Iya. Tak apa-apa kok. Jadi sebenarnya rasa kesel kita juga nggak pura-pura. It's okay, kuat. Nangis boleh. Enggak apa-apa. Bilang sama Tuhan. Nangis is okay, stres is okay. Terus kalau Tuhan bilang kalau kamu sudah masih bilang suruh bertahan Tuhan, aku bertahan. Kita kuat-kuatan istilahnya. Selama Tuhan bilang aku bertahan, aku akan bertahan. Hidup harus sampai seperti itu. Oke. Kalau mungkin tadi tak tambahin kalau untuk masalah gaji gitu kan ya. Gaji nggak cukup gitu. Sometimes bagaimana hikmat daripada Tuhan untuk bisa kita mengelola uang kita, itu juga berkat loh. Nah, jadi kadang itu mau gaji seberapapun, kalau kita tidak bisa mengelola uang juga percuma kan sebenarnya. Jadi kadang-kadang Tuhan akan kasih kita hikmat kok. Apa yang harus kita beli saat ini, di mana 10 tahun ke depan itu akan berkembang. Nah kita nggak pernah tahu kan. Iya. Nah itu hikmat Tuhan. Tadi pagi saya dengerin sebuah sosial media, ada pendeta dari luar negeri yang bilang bagus sekali. Dia bilang Tuhan tidak akan memberikan kepada kita apa yang kita tidak bisa manage. Itu benar loh. Mungkin memang gajimu tidak dinaikkan karena kamu tidak bisa manage memang. Betul. Tidak akan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu kalau kita bilang ya cukupkan. Ya. Bisa jadi kita pengeluaran kita ngaco, ya kan ya. Kita lifestyle kita nggak benar ya. Udah nggak dikasih sama Tuhan. Lu cukup segitu aja. Sampai lu bener baru gue tambahin. Ya, kan? Itu kalau ya aku mencoba untuk merelatekan kan pada orang yang kayak merasa gajinya kurang gitu kan. Tapi yang ada adalah seruan gitu kan. Tuhan gak berkati aku lebih. Ini jadi baliknya ini kan. Aku tuh terima bosku yang susah. Jadi semuanya ada menyalahkan Tuhan. Iya, salah. Karena Tuhan kan bisa membuat hidup saya baik. Tuhan kan seharusnya memberkati saya.
Maksudnya ada orang yang malah berbalik ketika menghadapi situasi yang sulit. Jadi yang salah bosnya ataupun dia yang memang belum sampai standar kerja perusahaan kan. Kemudian menyalahkan Tuhan. Gaji nggak cukup, aku tidak diberkati. Tuhan yang salah. Tobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi nggak boleh komplain juga sama Tuhan. Iya dong. Tuhan nggak pernah salah loh. Satu konstanta yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya adalah Tuhan. Kenapa Tuhan harus membentuk saya sekeras ini? Pasti pertanyaannya gitu sih kok. Iya. Kenapa ya Tuhan membentuk? Kenapa tuh menurut Koko Cece gitu? Kenapa Tuhan sampai perlu membentuk kehidupan Koko Cece sekeras itu? Ya karena Tuhan kan punya standar juga ya. Dan kita harus ikuti standarnya Tuhan kan. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Ya nggak salah dong Alkitab ya kan ya. Ya Tuhan bentuk. Tuhan bentuk sesuai dengan standarnya. Apakah yang Koko Cece dapatkan itu proses pembentukan dulu itu sampai akhirnya berarti kan standarnya sudah kekudusan, standarnya sudah kerajaan surga gitu. Iya. Apakah itu berguna pengalaman Koko Cece di masa lalu itu pada karir Koko dan Cece sekarang? Oh iya dong. Berguna? Iya dong. Kalau saya tidak dibanting seperti itu ke bawah gitu ya mana bisa saya hidup benar gitu kan ya. Ya sampai sekarang masih arogan, sampai sekarang ya masih tidak sayang sama istri, tidak sayang sama anak. Iya kan, berubah total kan. Berubah total. Istri saya Winda juga berubah. Ya yang dulu kok suka khawatir, suka apa, sekarang lama-lama berubah. Ya kan ya. Lebih settle, lebih percaya Tuhan, lebih damai sejahtera. Itu berguna sekali gitu loh, berguna sekali. Ya terima kasih sama Tuhan kita dikasih kesempatan untuk bisa berubah. Kita harus syukuri gitu loh. Semua pembentukan Tuhan di masa lalu, segala yang kita pernah temui, orang-orang yang kita temui itu ya semua membentuk kita. Thank you Tuhan masih perhatikan saya. Kalau Tuhan tidak perhatikan saya ya tidak akan dikirim orang-orang seperti itu gitu loh. Iya kan. Terkadang kita harus terima kasih loh sama mereka itu sebenarnya. Kalau nggak ada mereka mungkin nggak jadi kayak sekarang kan? Mungkin kalau nggak ada mereka saya mungkin jadi bos yang menjengkelkan mungkin ya. Kan kalau sekarang saya nggak akan pernah nge-push yang sampai menyakiti hati anak buah karena saya pernah disakiti. Jadi thank you sama mereka sebenarnya. Oke. Di luar itu maksudnya di luar leadership skill Cece menjadi lebih baik, apa ada benefit lain yang Cece rasakan dari proses yang Cece pernah alami itu? Sebenarnya semua proses itu membuat kita tahu bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Nah, ini menarik. Kita tuh tahu bahwa semua itu ada tangan Tuhan kok yang bercampur tangan. Kamu mau sekeras apapun berusaha, akhirnya, nah, jadi sebenarnya kita kerjakan aja apa yang menjadi bagian kita di depan kita. Nanti itu urusannya Tuhan. Kita mau dibawa kemana? Terus kalau seandainya ditanya, kenapa yang saya dibawanya, kenapa nggak sama saudara saya? Atau teman saya. Iya, kok mereka ada yang baik-baik aja. Betul. Karena setiap orang punya pertandingannya masing-masing. Kembali lagi. Mungkin saya nggak bisa bertanding di sana. Sama dengan dunia olahraga. Kalau mungkin ada orang hebat di dalam sepak bola. Ada orang yang hebat dalam basket. Dia nggak boleh iri. Kalau kenapa saya nggak jadi orang sepak bola? Ya karena memang kita bertanding di dunia pertandingan basket. Demikian juga dalam dunia kerja. Kalau sebenarnya kita berdua sebagai karyawan, sometimes mungkin nggak kita punya berpikir kenapa ya kita nggak jadi wira swasta gitu kan ya? Ya mungkin kita memang boleh cocoknya di sini. Karena kan dulu banyak orang bilang bahwa wira swasta itu adalah salah satu yang paling cepat bisa dapetin duit banyak. Betul. Gitu kan ya? Iya. Tapi saya juga punya kepercayaan bahwa enggak juga. Direktur saya sekarang juga uangnya banyak-banyak loh. Iya, karyawan banyak yang kaya juga ya. Betul. Kalau sebenarnya semua orang mau jadi wira swasta, jadi karyawan siapa? Iya, benar juga sih, Ceh. Benar. Iya. Jadi itu. Jadi semua orang itu punya pertandingannya masing-masing sih. Jadi ikutin aja. Benerin hati, ikutin aja. Tuhan itu di sampingmu kok sebenarnya. Ini Ibrani 12 ayat yang pertama ya.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam terjemahan lain dikatakan chosen race. Chosen race. Yes. Jadi tiap orang punya perlombaan masing-masing loh. Gak bisa iri. Mariana punya perlombaan sendiri, saya punya Wina, kita berdua aja punya perlombaan sendiri kok. Saya diolah dalam hal apa, dia diolah dalam hal apa. Gak bisa iri. Ya. Daud bilang dalam Mazmur, tiap kita dibentuk oleh Tuhan di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Itu artinya kan custom. Custom race loh ini. Ya, dan perlombaan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan dari dulu bagi tiap-tiap kita. Oh Peter ini masalahnya di pride ini. Nah ini dia perlombaan yang paling khusus buat dia. Ya ini jalan hidupmu tuh ini. Kamu mau berlomba di sana apa enggak? Tapi itu pilihan. Kamu mau apa enggak gitu loh. Ya kan dia. Wow, God is so personal kalau kayak gitu ya. Dia tahu persis yang kita butuhin apa. Betul. Oke. Kenapa bukan Samuel yang lawan Goliat? Kenapa Daud? Ya karena hanya Daud yang bisa. Iya. Misalnya kan ya. Iya. So personal. Yes. Wow, ternyata dari kesulitan kita malah jadi kenal siapa Tuhan kita. Ya. Wah, seru banget bahasan ini. Seru. Yeay, makasih banget Ko Peter Jowina yang udah mau sharingin apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Koko dan Cece dulu. Dan itu profesional muda bahasan kita malam hari ini. Semoga untuk teman-teman yang sedang mengalami kesulitan di tempat kerja kalian mungkin mengalami apa yang Cewina pernah alami, atau kalian ternyata toxic bossnya seperti Ko Peter dulu gitu kan. Yuk sama-sama kita bertobat. Sama-sama perlu bertobat soalnya gitu kan. Sama-sama perlu bertobat dan membekali diri kita melihat situasi kita dari kacamata yang berbeda, dari point of view yang berbeda, bahwa ternyata Tuhan itu mau campur tangan dalam kehidupan kita dan dia tetap Allah yang berdaulat dalam hidup kita. He is our boss di marketplace. Gitu. Thank you banget Ko Peter dan Jowina untuk kesediaannya sharing-sharing ke profesional muda. Dan malam hari ini pembicaraan kita sampai di sini aja, dan ketemu lagi di episode bicara tentang selanjutnya. Good night. Good night.